Kemenangan manis namun menyakitkan bagi Putri Kusumawardhani di Hangzhou. Benarkah ini akhir yang adil bagi sang bintang tunggal putri Indonesia? Halo Sobat Badminton semua, kita baru saja menyaksikan perjuangan yang luar biasa dari atlet kita di ajang bergengsi penutup tahun, yaitu kejuaraan dunia bulu tangkis, atau yang kita kenal sebagai turnamen puncak akhir tahun di Hangzhou, Cina. Benar sekali, suasana di gedung olahraga Olimpiade Hangzhou tadi benar-benar mencekam saat Putri Kusumawardhani turun ke lapangan untuk menghadapi wakil dari Jepang yaitu Tomoka Miyazaki. Ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan sebuah misi balas dendam sekaligus pembuktian harga diri bagi Putri setelah hasil yang kurang memuaskan di beberapa laga sebelumnya. Dan hasilnya sangat luar biasa. Putri berhasil menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-9. Bayangkan saja, menghadapi pemain sekelas Miyazaki yang sedang naik daun, Putri menunjukkan dominasi yang sangat meyakinkan sepanjang pertandingan berlangsung di hadapan publik Hangzhou yang sangat antusias. Kemenangan ini memang terasa sangat spesial, karena seperti yang kita tahu, dalam 2 pertemuan terdahulu, Putri selalu dipaksa menyerah oleh Miyazaki. Jadi bisa dibilang ini adalah momen pelunasan utang yang tertunda, dan Putri melakukannya dengan gaya yang sangat elegan, serta penuh perhitungan taktik yang matang di lapangan hijau. Tapi tunggu dulu, ada kabar pahit di balik kemenangan gemilang ini. Meski berhasil membungkam wakil Jepang tersebut, langkah Putri Kusumawardhani tetap terhenti, dan dia dipastikan gagal melaju ke babak semifinal. Ini benar-benar membuat banyak penggemar bulu tangkis di tanah air merasa sedih dan kecewa dengan hasil klasemen akhir grup A. Ya, itulah drama olahraga yang kadang terasa tidak adil. Putri harus puas finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Meskipun poin kemenangannya hari ini sangat berarti, namun secara keseluruhan hasil dari pertandingan-pertandingan sebelumnya tidak cukup untuk menggeser posisi 2 pemain teratas yang berhak melaju ke fase gugur atau babak 4 besar. Putri sendiri mengakui bahwa dia sangat bersyukur bisa memenangkan pertandingan terakhir ini. Dia bilang kalau di 2 pertemuan sebelumnya dia selalu kalah, jadi dia memang sangat ingin membalasnya kali ini. Dan dia membuktikannya dengan performa yang sangat luar biasa stabil sejak poin pertama dimulai hingga akhir game kedua. Kalau kita perhatikan jalannya pertandingan di game pertama, pertarungan berjalan sangat ketat. Miyazaki tampil sangat ngotot dan terus mencoba menekan area belakang lapangan Putri dengan pukulan-pukulan lambung yang merepotkan. Namun Putri tidak terpancing. Dia justru memilih bermain lebih aman dan mengandalkan pola permainan rally panjang yang melelahkan bagi lawan. Strategi itu ternyata sangat efektif ya. Putri bilang sendiri kalau akhirnya Miyazaki tidak tahan dengan pola permainan yang dia terapkan. Kecepatan dan ketenangan Putri di depan net serta pertahanan yang rapat membuat pemain Jepang itu frustrasi dan akhirnya banyak melakukan kesalahan sendiri yang menguntungkan posisi atlet Indonesia kita ini. Masuk ke game kedua, dominasi Putri semakin menjadi-jadi. Skor 21-9 itu menunjukkan betapa besarnya perbedaan level permainan mereka di game tersebut. Miyazaki seperti kehilangan arah dan tidak tahu lagi harus bagaimana menembus pertahanan Putri yang hari ini tampak seperti tembok raksasa yang tidak bisa ditembus oleh serangan apapun. Walaupun harus angkat koper lebih awal, Putri menilai debutnya di kejuaraan penutup tahun ini tetap memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk karirnya ke depan. Ini adalah panggung besar pertama baginya di level elit seperti ini, dan menunjukkan bahwa dia mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia adalah modal yang sangat besar. Betul, dia juga menegaskan komitmennya untuk selalu menjaga konsistensi performa di turnamen-turnamen mendatang. Putri sadar bahwa tantangan tahun depan akan semakin berat, sehingga dia fokus pada proses pemulihan fisik atau recovery dan menjalani semua program latihan dengan sebaik mungkin agar bisa terhindar dari risiko cedera yang menghantui atlet. Kita tentu berharap Putri bisa terus berkembang dan menjadi andalan utama tunggal putri Indonesia selain Gregoria Mariska Tunjung. Performa di Hangzhou ini memberikan secercah harapan bahwa regenerasi di sektor tunggal putri kita mulai membuahkan hasil yang positif, meski jalannya masih panjang dan penuh dengan rintangan yang tidak mudah. Jangan lupa bahwa menjaga konsistensi itu jauh lebih sulit daripada meraih kemenangan satu kali saja. Kita harus terus memberikan dukungan penuh kepada Putri agar dia tidak patah semangat meski gagal mencapai semifinal kali ini. Kegagalan hari ini harus dijadikan pelajaran berharga untuk tampil lebih garang lagi di turnamen musim depan. Publik di tanah air pun memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas perjuangan Putri hari ini. Media sosial dipenuhi dengan ucapan terima kasih dan semangat untuk sang pemain. Meskipun dia tidak membawa pulang trofi dari Hangzhou, dia telah membawa pulang kehormatan dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai olahraga bulu tangkis ini. Sangat setuju. Setiap tetes keringat yang jatuh di lapangan tadi adalah bukti kerja keras yang tidak sia-sia. Semoga di tahun 2026 nanti kita bisa melihat Putri Kusumawardhani berdiri di podium tertinggi dan merayakan gelar juara bersama jutaan penggemarnya. Mari kita nanti
nantikan kiprah selanjutnya dari Sri Kandi bulu tangkis kita satu ini. Perjalanan putri di Hangzhou memang berakhir di sini, namun semangatnya baru saja dimulai. Kekalahan di masa lalu yang dibalas dengan kemenangan hari ini adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha keras dan tidak menyerah pada keadaan. Terima kasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk Merah Putih di kancah internasional. Mari kita tutup diskusi hari ini dengan doa terbaik untuk kemajuan bulu tangkis Indonesia. Semoga prestasi kita semakin melesat dan terus mendominasi panggung dunia seperti di masa-masa kejayaan dulu. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya yang pastinya tidak kalah seru dan penuh dengan drama di atas lapangan hijau yang kita cintai ini. Indonesia terhenti di BWF World Tour Finals 2025. Akankah kekalahan dramatis ini membuka mata strategi baru ganda campuran kita? Halo para penggemar bulu tangkis, kembali lagi bersama kami untuk mengupas tuntas drama panas di BWF World Tour Finals 2025. Turnamen penutup tahun ini menyajikan kejutan, dan kali ini giliran wakil Indonesia yang menjadi sorotan utama. Kabar kurang mengenakan datang dari sektor ganda campuran. Pasangan muda Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu harus menelan pil pahit setelah tersandung di laga kedua fase grup yang krusial. Lawan mereka adalah pasangan tangguh Malaysia, Chen Tangjie dan Toh Iwe. Pertandingan di Hangzhou ini benar-benar menjadi ujian mental luar biasa. Atmosfer stadion begitu intens sejak awal. Mari bedah jalannya laga. Pertandingan berlangsung 3 game menegangkan. Skor akhirnya 21-17 untuk kemenangan kita di game pertama, namun dibalas 14-21 dan 15-21 untuk keunggulan Malaysia. Di game pertama, Jafar dan Felicia tampil menjanjikan. Mereka langsung tancap gas dan mendominasi laga. Serangan mereka efektif menembus pertahanan Chen dan Toh yang biasanya sangat solid. Kemenangan 21-17 di game pembuka membuat optimisme melambung. Kita sempat berpikir, ini momentum kebangkitan ganda campuran Indonesia. Pola permainan mereka terlihat rapi. Namun drama dimulai di game kedua. Pasangan Malaysia mengubah strategi secara drastis. Mereka bermain lebih cepat, agresif, dan terus menekan Jafar serta Felicia tanpa ampun dari segala sisi lapangan. Perubahan tempo ini membuat pasangan kita terkejut. Jafar dan Felicia kesulitan keluar dari tekanan hebat tersebut. Rotasi mereka terganggu dan variasi pukulan tajam lawan membuat pertahanan kita kocar-kacir hingga kalah 14-21. Masuk ke game penentu, ketegangan memuncak. Jafar dan Felicia sebenarnya mencoba bangkit. Mereka meladeni permainan cepat lawan dan sempat terjadi kejar-mengejar angka. Semangat juang mereka luar biasa. Sayangnya di poin kritis kematangan pasangan Malaysia menjadi pembeda. Chen Tangjie dan Toh Iwe bermain lebih taktis dan minim kesalahan. Mereka mampu menjaga momentum dan menutup pertandingan dengan skor 15-21. Ini kekalahan kedua bagi Jafar dan Felicia, sehingga peluang lolos menipis. Namun, kita jangan hanya terpaku pada kekecewaan, karena ada banyak pelajaran berharga dari sini. Tepat sekali, di panggung BWF World Tour Finals ini berkumpul 8 pasangan terbaik dunia. Bagi pasangan muda seperti Jafar dan Felicia, tampil di sini sudah merupakan pencapaian besar. Pengalaman level tertinggi ini sangat mahal bagi karir mereka. Evaluasi wajib dilakukan tim pelatih. Terlihat jelas bahwa konsistensi dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan strategi lawan masih menjadi pekerjaan rumah. Ketika lawan mengubah tempo, kita seringkali terlambat merespons dengan tepat. Selain teknis, ketahanan mental saat di bawah tekanan juga berpengaruh. Bagaimana tetap tenang saat poin tertinggal adalah ciri pemain juara. Ini proses pematangan yang harus mereka lalui dengan sabar. Kita juga harus mengapresiasi lawan. Pasangan Malaysia bermain cerdik. Mereka tahu kapan harus menekan dan memecah konsentrasi Jafar serta Felicia. Ini standar permainan dunia yang harus segera kita kejar. Tapi jangan lupa, Jafar dan Felicia masih muda dengan potensi besar. Pukulan mereka bertenaga dan skill individu mumpuni. Mereka butuh jam terbang lebih banyak serta strategi matang untuk menghadapi pemain top dunia. Betul, kekalahan ini bukanlah akhir. Justru harus menjadi bahan bakar untuk berlatih lebih keras. Mereka harus menjadikan kegagalan ini cermin untuk memperbaiki segala kekurangan pada diri mereka. Saya yakin dengan evaluasi tepat, Jafar dan Felicia bisa bangkit. Mereka punya jiwa petarung sejati. Kita sebagai pendukung harus terus memberi energi positif agar mental mereka tidak terpuruk lama. Setuju, perjalanan menuju puncak prestasi tidak pernah instan. BWF World Tour Finals 2025 ini mungkin belum milik Indonesia, tapi masa depan cerah masih panjang terbentang. Harapan kita tim pelatih segera meramu latihan spesifik untuk menutupi kelemahan yang terlihat. Mungkin latihan simulasi tekanan tinggi atau variasi strategi perlu diperbanyak dalam jadwal rutin mereka. Dan bagi Jafar serta Felicia, jangan patah semangat. Angkat dagu kalian. Kalian telah berjuang maksimal membawa nama Indonesia.
Jadikan rasa kecewa ini motivasi untuk membalas di turnamen besar berikutnya. Kompetisi ganda campuran dunia semakin ketat dengan negara lain yang terus berbenah. Indonesia tidak boleh tertinggal. Kita punya tradisi emas yang harus dijaga oleh generasi muda hebat seperti kalian. Terima kasih Sobat Bulu Tangkis yang sudah menyimak ulasan kami. Tetaplah menjadi pendukung yang cerdas dan suportif. Kritik membangun jauh lebih berharga daripada menjatuhkan mental bertanding mereka. Kita tunggu aksi wakil Indonesia lainnya di turnamen ini. Masih ada harapan dan peluang yang harus diperjuangkan. Terus dukung perjuangan Merah Putih di Hangzhou sampai akhir. Sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya. Salam olahraga, jayalah bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa lagi.